Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Ud, masih di seputaran anxiety disorders, psikosomatis, dan dispepsia. Hari ini saya ingin berbicara tentang efek dari telat makan. Karena saya ini lagi di luar kota, lagi dengan teman saya, dan pernah terjadi di 1,5 tahun yang lalu ketika saya masih sakit di usia sekitar 6 bulanan ya kalau nggak salah. Berarti sekitar hampir 2 tahun yang lalu lah. Itu saya pernah kesini ngikutin teman saya waktu masih belum belum sembuh betul ya. Saya telat makan, nyampe di sini sekitar jam 12, harusnya saya sudah makan. Sampai jam 3 teman saya itu baru keluar. Artinya saya makan siangnya itu mundur sekitar 3 jam. Dan apa yang terjadi kala itu? Yang terjadi adalah setengah horor. Jadi teman-teman ya, kalau telat makan masih belum pintar untuk mengolah pikiran, masih belum bisa langsung sigap untuk menanganinya, sampean saya ingatkan jangan pernah sekali-kali sampean telat makan. Kala itu memang saya jadi horor ya. Jadi yang dirasakan adalah ketika kita telat makan itu, yang pertama asam lambung terproduksi di lambung ini dengan banyak. Setelah itu gas lambung semakin banyak, menekan ke ulu hati, jadi sebah, jadi begah, jadi gak nyaman di daerah ulu hati. Kalau yang masih parah, otot eksofagusnya bisa menerobos sampai ke tenggorokan. Dan itu ketika sampean sudah lama tidak merasakan hal tersebut, tiba-tiba sampean merasakan hal tersebut hadir lagi, itu bisa memancing cemas datang. Biasanya suka nyentil-nyentil begini kalau kita lagi konyol itu, kita melakukan kesalahan, dia akan datang. Biasanya itu nyentil-nyentil sedikit. Dan ketika kita lambungnya, perutnya begah, jadi nafas jadi kurang nyaman, kita belum bisa mengatasinya, yang terjadi adalah kita tidak bisa mengontrol nafas, dan itu membuat kita jadi cemas. Suplai oksigen di otak itu akhirnya berkurang. Dan ketika itu terjadi, kita akhirnya jadi cemas. Sekarang kita membahas cara penanggulangannya. Kalau saya bilang dulu, saya belum tahu, saya hanya nunggu teman saya. Dan ketika teman saya sudah datang, saya hanya cemas saja dengan menunggu teman datang, baru saya makan. Setengah jam berikutnya baru menurun, gas lambungnya jadi membaik dengan pelan-pelan. Tapi kalau itu terjadi teman-teman, saya kasih tipsnya. Caranya simpel. Ketika sampean merasa telat makan dan sampean lagi sendirian, yang dilakukan adalah kontrol pikiran dengan mengatur nafas. Sampean bisa ambil nafas, keluarkan agak panjang. Itu dilakukan hanya 1-2 menit saja. Setelah itu jika sampean sudah merasa punya tenaga, silahkan sampean keluar. Kalau di mobil, kalau sampean di dalam ruangan, keluar ruangan, langsung cari warung terdekat, cari antasida. Beli antasida yang dijual warung itu, dikunyah, karena antasida itu obat kunyah, dikunyah sampai lembut. Setelah lembut ditelan, terus beli air putih, diminum sedikit-sedikit, per 10 detik minum lagi, per 10 detik minum lagi, 10 detik minum lagi. Dan juga sudah dilakukan hal tersebut, maka antasida tersebut akan menetralisir asam lambung di dalam lambung. Ketika sudah tidak terproduksi asam lambung, kita hanya tinggal menghilangkan gas lambung yang sudah rekreasi ke dalam tubuh kita. Caranya dengan apa? Kita melakukan jalan kaki santai, kita melihat pemandangan di sekitar. Kalau kita lagi di dalam mobil, segera keluar. Kalau kita di dalam ruangan, izin dulu ke temennya atau ke siapa yang kita lagi jalan dengan orang tersebut. Keluarlah, jalan-jalan di pinggiran. Kalau bisa melihat hijauan boleh, sampean bisa lihat jalan-jalan, bisa lihat motor, bisa lihat kalau bujang bisa lihat pasangan, maksudnya orang yang bisa diajak untuk jadi pasangan. Sampean alihkan pikiran sampean secepat mungkin, sampean melihat yang bagus-bagus, sampean melihat yang indah-indah, sampean alihkan semuanya pikiran sambil dibuat jalan. Ketika kita sudah jalan, gas lambung itu akan tertekan. Nanti sampean bisa sendawa, nanti sampean bisa berkeringat, sampean sendawa, sampean bisa kentut. Ketika sampean sudah sendawa dan kentut, gas lambungnya sudah menurun, asam lambungnya sudah dinetralkan oleh antasida tersebut, lalu sampean bergegas untuk mencari warung terdekat. Langsung masuk,
pesanlah makanan, dan jangan lupa ketika sampean sudah makan, karena lambungnya itu tadi sudah ada telat, sampean makannya dikunyah selama mungkin, kalau bisa sesuai dengan anjuran dokter 34 kali kunyahan baru ditelan. Kenapa? Karena begini teman-teman, ketika teman-teman itu habis kena telat makan, apalagi yang suka telat, sering sekali telat makan, yang terjadi adalah gas lambung tersebut, asam lambung tersebut tidak ada yang diolah, akhirnya mengolah dinding lambung, akhirnya lambung tersebut iritasi seperti sariawan di bibir. Itu membutuhkan waktu. Jadi sampean ketika itu terjadi, sampean makannya itu harus dikunyah pelan-pelan. Begitu sudah terkunyah semua baru ditelan. Dan itu bisa membuat perut jadi agak nyaman setelah makan tersebut. Mungkin ya sekitar setengah jam nggak nyaman sedikit karena perutnya lagi nggak beres. Setelahnya nanti akan jadi lebih nyaman lagi. Kalau masih tidak nyaman lagi, sampean bisa buat jalan lagi, jalan santai saja 400 meter, terus minumnya sedikit-sedikit dan akan membaik dengan sendirinya. Jadi teman-teman ya, kalau sampean telat makan, saya himbau untuk kalau bisa jangan deh kalau telat makan, apalagi kalau sering-sering telat makan itu bisa memperlambat sampean sembuh anxiety-nya kalau anxiety-nya masih ada. Karena apa? Karena suka nyentil-nyentil itu tadi. Ketika asam lambung sampean tinggi, gas lambung sampean nekan ke area dada, itu bisa membuat anxiety nyentil-nyentil. Itu bikin mundurnya sampean lepas dari anxiety. Karena apa? Lepas dari anxiety tersebut, sampean itu harus melakukan 3P yang baik dan benar. Pola makannya dijaga, yang dimakan itu harus benar, terus makannya itu jangan sampai telat. Itu yang ketika sudah tidak ada sensasi psikosomatis di dalam tubuh, akhirnya pikiran sampean itu tenang, rileks. Dengan durasi panjangnya waktu sampean tidak mengalami kumat-kumat yang dirasakan di dalam tubuh, itu membuat otak itu rileks semakin cepat untuk melakukan penyembuhan. Tapi kalau masih ada sakit lagi, nanti traumanya muncul lagi, sampean horor lagi, sampean jadi panjang. Itu yang salah satu yang bisa membuat sembuh kambuh tersebut. Tapi kalau sampean sembuh kambuh, sampean lihat video saya yang beberapa hari yang lalu. Baiklah, itulah video singkat tentang jika sampean telat makan, itu yang akan terjadi di sampean, maka jangan sampai telat makan. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga teman-teman yang melihat video saya juga, yang subscribe juga nge-like video saya, diberikan cepat kesembuhan dengan cepat dan bisa beraktivitas seperti orang normal. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.